kalau di pikiran Pak Prabowo yang saya pernah dengar langsung, dia ingin supaya semua presiden itu punya kesibukan untuk membantu pemerintah. Itu yang saya pernah dengar sama beliau. Kemudian dijelekin begitu dan bahkan jejaknya mau dihilangkan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo yang saya dengar adalah dia mau semua presiden itu ada karyanya selanjutnya. Bahkan beliau pernah mengatakan kita bikinkan kantor untuk semua mantan presiden gitu. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban, yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Oke, kembali lagi bersama saya di Movi LA. Kali ini saya ada informasi terbaru lagi ya, di mana Bung Fahri Hamzah menjelaskan yang di mana Prabowo sebelumnya itu pernah mengatakan kepada Bung Fahri secara langsung bahwa Prabowo itu tidak akan pernah menjadi pengkhianat kepada siapapun termasuk rakyat itu sendiri dan juga kepada presiden-presiden sebelumnya, apalagi kepada Presiden Jokowi yang sudah membantu atas rela menjadikan anaknya sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Pernyataan Prabowo yang disampaikan ke Bung Fahri langsung dan statement Rocky Gerung atas apa yang menjadi langkah Prabowo ke depan ini itu malah berbanding balik. Nah, apakah ini yang dikatakan Gus Dur bahwa pemimpin yang paling ikhlas itu adalah Prabowo? Nah, di sini saya punya video ya terkait dengan apa yang dikatakan Bung Fahri terhadap langkah-langkah Prabowo ke depannya. Mari kita simak bersama ya seperti apa penjelasan daripada Bung Fahri terkait dengan langkah-langkah Prabowo ke depan. Mari kita simak bersama ya. Saya kira sampai titik ini kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di jalan yang benar, dalam satu Berada di transformasi jalan yang besar benar akan ini menurut Bung terjadi Fahri. Di hari-hari ke depan gitu. Karena Pak Jokowi itu telah mengambil satu langkah ya game changer ya, yang sudah mengoreksi transisi yang kacau terjadi sejak presiden pertama kita. Presiden Pak pertama ke yang kedua kacau. Benar-benar. Dari Pak Bung Karno kepada Pak Harto itu tragedi yang pembelahannya masih kita dengar sampai sekarang. Sampai saat ini. Lahirnya Orde Lama, Orde Baru. Sampai hari ini kita masih ngomong, kamu Orde Lama, kamu Orde Baru. Masih ada yang begitu. Pak Harto kepada Pak Habibie juga demikian. Pak Habibie dia mundur. Tapi itu juga nggak smooth gitu, karena harusnya kan dia diberi kesempatan. Tapi oke, dia mundur. Dari Gus Dur ke Ibu Mega juga demikian. Gus Dur mundur. Ibu Mega ke Pak SBY sampai sekarang belum enak suasananya. Benar-benar. Pak SBY ke Pak Jokowi, periode pertama Pak Jokowi belum pas. Sekarang sudah alhamdulillah menyatu. Mas AHY udah masuk ke dalam kabinet, Pak SBY dan Pak Jokowi sudah bersatu. Dan sekarang Pak Jokowi sudah melahirkan presiden baru yang terpilih dengan proses pemilu yang tidak bisa kita anggap sederhana. Tapi lolos jauh lebih baik lah dari pemilu yang sebelumnya. Ya, saya sering mengatakan dari jumlah orang meninggal saja saya bilang itu udah luar biasa itu. Dulu kan kita coba ribut soal orang meninggal. Sekarang alhamdulillah kita sih bukan alhamdulillah padahal ada orang yang meninggal, nggak begitu, artinya ada manajemen yang lebih ada baik, peningkatan gitu. lah gitu. Jadi Ada peningkatan. ini sudah transisinya baik, smooth. Dan kita ini ada jeda 8 bulan, untung presiden yang terpilihnya sejalan dengan Pak Jokowi. Sejalan Coba dengan kalau Pak enggak, Jokowi. betapa tegangnya dan bisa kembali ada masalah. Nah, semua ini sistemnya itu karena bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Betul. Game Changer 2019 bergabung dan kita merancang ya. Hasilnya udah banyak. COVID kita lewat, krisis ekonomi, krisis regional, kita bertahan, kita menjadi negara yang baik sekarang. Nah, sekarang di ujung-ujung transisi ini saya kira satu hal yang kita harus sepakati adalah pertama, kita harus mencari jalan untuk mengorganisir rekonsiliasi yang sudah sukses ini
menjadi satu transisi yang baik bagi semuanya begitu. Ya, keinginan untuk melihat Indonesia yang melompat ke depan, yang bersatu dan menuju Indonesia Emas 2045. Pak Jokowi, saya kira dia paham betul, ya apalagi sekarang dia juga punya anak yang jadi wakil presiden ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang baik dan yang benar begitu. Tinggal berikutnya adalah bagaimana kalau di pikiran Pak Prabowo yang saya pernah dengar Nah, langsung, ini. dia ingin supaya semua presiden itu punya kesibukan untuk membantu pemerintah. Itu yang saya pernah dengar sama beliau. Itu yang saya bilang kan, selama ini kan transisinya putus. Ya. Presiden yang berganti itu dijelekin. Rupture ya, rupture, Iya, patahan, iya, patah jadi gitu. patah ya. Kemudian dijelekin begitu, dan bahkan jejaknya mau dihilangkan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo yang saya dengar adalah dia mau semua presiden itu ada karyanya selanjutnya. Bahkan beliau pernah mengatakan kita bikinkan kantor untuk semua mantan presiden gitu loh. Kalau di Amerika kan gitu, kita lihat mantan presidennya sibuk sana kemari menjadi diplomat-diplomat dari negaranya kan. Ya. Bantu orang dalam bencana, bantu perbaikan gizi, kelaparan di Afrika, pemilu di Timur Tengah dan sebagainya. Itu kan keliling mereka itu menjadi bagian dari kebesaran dari bangsa kita. Nah, saya kira itu diantara cara-cara transisional atau yang harus dilakukan ke depan supaya rekonsiliasi kita bertahan. Tidak saja antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi semua presiden kita yang pernah memimpin kita harus ada dalam satu nafas rekonsiliasi menuju tangga-tangga yang sedang kita susun untuk Indonesia Emas dan sebagainya. Gitu. Nah, manajemennya yang harus dilakukan saya kira gitu. Sebab banyak orang yang sekarang misalnya ada yang bilang kita bikin sistem koalisi. Saya dulu pernah mengusulkan lahirnya undang-undang koalisi karena Ini malah berbanding balik dengan apa yang dikatakan Bung Rocky Gerung di ILC ya, bahwa ketika Prabowo nanti itu sudah dilantik, malah kata Bung Rocky itu bahwa Prabowo itu akan istilahnya itu melepas peran Jokowi di pemerintahan Jokowi. Nah, padahal di sini Prabowo menyatakan langsung kepada Bung Bahri bahwa akan mewadahi semua presiden, ya termasuk Jokowi itu sendiri, untuk terlibat di dalam kepemerintahannya. Ini berbanding balik sudah dengan apa yang dikatakan Bung Rocky, dengan apa yang dikatakan Prabowo langsung kepada Bung Fahri. Kalau soal tadi yang presiden nggak boleh diduakan ya, karena dialah yang satu-satunya dipilih oleh rakyat, itu artinya bahkan ketua partai pun, ini kan Anda sebut sebagai salah kaprah itu. Ketua partai itu nggak punya nggak bisa mengendorse atau mengontrol atau mendominasi presiden ya, harusnya. Nggak boleh. Kan ini beda sistemnya. Karena kalau kan gini, dalam sistem parlementer rakyat tidak memilih eksekutif. Yang memilih eksekutif adalah parlemen nanti. Parlemen yang membentuk eksekutif, makanya disebut parlementer. Jadi parlemennya ngumpul, kalau dapat suara mayoritas dia disebut dengan ruling majority. Yang tidak dapat namanya opposition gitu. Makanya ketua-ketua partai dalam sistem parlementer itu kuat. Karena dia yang memimpin koalisi itu nanti, dan rata-rata ketua partai itu nyalon dan menjadi anggota dewan, baru dia juga kuat gitu loh. Makanya partai terbesar jadi perdana menteri gitu. Nggak bisa dia jadi perdana menteri kalau dia tidak jadi anggota dewan gitu, karena dia nggak dipilih rakyat gitu. Satu. Yang kedua, kalau dalam sistem presidensialisme rakyat nggak milih, rakyat itu milih langsung eksekutif. Rakyat yang mutusin, nyawa kami yang banyak yang besar ini kami serahkan kepada kepada satu orang ini yang akan memimpin republik ini, dan dia kuat dan jangan ditandingi gitu loh. Yang bisa menandingi adalah kami pilih yang lain lagi, namanya legislatif. Makanya saya bilang presidensialisme nama lainnya adalah kongresionalisme, karena kongresnya juga dipilih rakyat. Di Amerika kan yang bertarung cuman kongres sama presiden. Ketua umum partainya nggak ada. Lo di Indonesia ini yang petantang benteng ketua umum. Jadi kalau menurut Anda misalnya istilah petugas partai untuk Pak Jokowi atau bahkan untuk Ganjar apa itu nggak boleh kepada PDIP ini. Nggak ada petugas partai. Petugas partai iya mungkin kalau dia belum menjabat, tapi begitu dia jadi pejabat publik, partainya mundur. Dia sudah diberikan kewenangan oleh rakyat, kita tidak boleh ganggu pekerjaan dia.
dalam sistem demokrasi Seharusnya kan partai seperti politik itu, Bung. itu tidak Beda boleh dengan punya Indonesia, jalur apalagi komando dengan partai yang kader-kadernya yang sudah PDIP diberikan lah mandat katakan, rakyat. Itu memaksa subversi untuk itu. bahwa Nggak boleh. setiap Dia di pejabat dapur. pemimpin yang Dia diusung oleh selesai aja partainya melahirkan itu tetap orang-orang hebat menjadi ini yang petugas kelihatan di partai. layar-layar TV itu. Yang Udah sampai itu ini orang-orang tetap pilihan rakyat. Jokowi itu menjadi Partainya di mana? Di bulan-bulanan dengan dapur. statement Ibu Nah, ini Megawati yang enggak sering kita, mengatakan kepadanya bahwa orang-orang yang Jokowi sudah itu dari dipilih rakyat petugas dipanggil partai. dari belakang, kamu petugas partai, ya kan? Bisa dipecat, bisa di PAW. Iya. Itu harusnya dihilangkan semua itu. Orang kalau sudah Iya, dipilih betul. rakyat ya nggak boleh dong. Oh, nyawanya diberikan oleh rakyat. Kok Seharusnya ketua umum partai dihilangkan. nggak dipilih rakyat yang ngatur gimana coba? Nah kayak gini-gini ke Iya, depan iya, iya. mesti kita perbaiki saya kira. Iya, gitu. iya. Dan ini diantara yang akan Betul, melengkapi perbaikan politik kita dalam Ini harus rekonsiliasi yang ini. diperbaiki Ayo kita pikir kembali. nantinya. Kita urai yang sudah kusut, kita bikin jernih lagi. Iya, Saya iya. kira itu yang mesti kita lakukan Iya, ke iya. depan. Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan statement Bung Fahri terkait dengan apa yang menjadi langkah Prabowo ke depannya. Ini sebenarnya malah berbanding balik dengan apa yang dikatakan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung itu sebelumnya pernah mengatakan di YLC ya bahwa langkah Prabowo ke depannya itu pasti akan menghilangkan peran sosok Jokowi di kepemerintahannya. Nah, sedangkan Bung Fahri di sini menjelaskan ini langsung bocoran dari Prabowo Subianto kepadanya bahwa akan melibatkan presiden-presiden sebelumnya, ya termasuk Jokowi di dalam pemerintahannya. Artinya Prabowo itu akan mewadahi semua mantan-mantan presiden untuk ikut terlibat di dalam pemerintahannya. Nah, sedangkan Bung Rocky itu malah berstatement sebaliknya. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan statement Bung Fahri yang langsung dari Prabowo, termasuk daripada statement Bung Rocky juga terkait dengan langkah-langkah Prabowo ke depannya, kira-kira mana yang lebih pas untuk Indonesia lebih maju? Apakah kira-kira yang langsung dari Prabowo apa memang yang langsung dari Bung Rocky itu sendiri? Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan keduanya? Silahkan tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.